Islam itu ada ilmu pergerakan hati yang disebut dengan ilmu tasawuf itu. Nah, ada yang harus dilakukan agar hati itu nanti bisa menangkap sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang bisa mengetahui bahwa 10 tahun lagi hari Senin tanggal sekian jam 10 saya mati? Ya. Kenapa? Karena dia menangkap informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ngarang-ngarang, tapi sinyal itu ditangkap oleh hatinya. Sehingga banyak dari ulama-ulama kita yang sanggup untuk mengatakan yang belum terjadi, tapi kemudian dikotori dengan istilah-istilah umum peramal, bukan ya, kalau di Islam bukan. Rasulullah itu meramal apa yang diramalkan oleh Rasulullah itu akan datang suatu masa di mana umat Islam itu jumlahnya mayoritas, tetapi dia akan dipermainkan oleh yang minoritas. Ya, itu ramalan Rasulullah, dan sekarang sudah terjadi belum? Sudah. Ya, sekarang sudah terjadi. Kalau tidak hampir terjadi. Nah, biar orang itu mempunyai tadhiru siri, maka kalau menurut ilmu tasawuf itu ada tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah takholi. Takholi itu mengeluarkan semua sifat buruk dari hatinya. Harus dikeluarkan, namanya takholi. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Jumat kemarin sudah saya sampaikan. Pertama, coba enggak marah sebulan. Ini besok 2 kali lagi tak tanya siapa yang sebulan enggak marah. Nah, pertama itu, jadi mengeluarkan sifat-sifat buruk dari diri kita, dari hati kita. Namanya takholi. Nah, kalau sudah dikeluarkan, kemudian apa? Tahali. Tahali itu mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau awalnya itu titik-titik marah, sekarang marahnya itu seminggu pisan. Biasanya sehari itu 3 kali marah, ini seminggu jadi ping telu. Lama-lama seminggu pisan, lama-lama sebulan sekali. Yang tadinya itu medit ngerti ya? Bakhil, bedidil, buntut kurang, itu menjadi enggak medit, menjadi agak lomo, menjadi agak ini. Ya. Yang tadinya hasad, ya, panas aten bahasa Jawanya itu, bahasa Arabnya hasad, atau dengki. Jadi kalau melihat orang lain dapat nikmat itu panas hatinya. Ya, semakin banyak yang dilihat, semakin panasnya makin menjadi sampai mungkin suatu saat nggak bisa menahan lagi, sakit, dikabari temanmu sekarang beli BMW baru, ya mati. Nah, jadi ini kita keluarkan. Setelah itu apa? Setelah itu, nah yang susah itu adalah tajalli, menjaganya. Kalau yang diisikan yang baik-baik tadi, ya dengan bisa mempertahankan setahun saja, maka janji Allah itu akan diberi yang namanya tadhiru siri. Ya, bisa mengerti yang belum terjadi. Apa ada kayak itu? Banyak, para ulama itu banyak ya. Saya dulu pernah diajak oleh guru saya untuk sowan yang namanya Mbah Khudori. Mbah Khudori itu salah satu ulama sepuh yang tinggal di Magelang sana. Kami dari kampung Malangan, dari rumah itu berenam. Ya. Lalu ada satu orang yang mau ikut, namanya Pak Sampan. Pak Sampan itu bilang gini, aku ikut ya Om ya, aku tak ndelok wong iki kaya ngopo, apa ngerti sadurunge terjadi gitu nih. Betul Bu. Setelah sampai rumahnya sana, kami satu-satu dipersilakan masuk. Pas Pak Sampan stop, kemarin ndelok raiku toh. Udah nang jowo wae. Dan itu benar-benar terjadi, ya. Benar-benar terjadi. Dan itu dicoba beberapa kali oleh temen itu. Ya, oleh temen itu dicoba dan betul-betul terjadi. Ya. Jadi itu stop pas dia itu, stop. Kemarin ndelok raiku wis saya kenal raiku. Nah, orang itu tidak boleh masuk. Jadi kok bisa? Ya bisa. Ya, karena sebenarnya setiap hari itu hati kita
evaluasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya kalau hatinya sudah khoswatul qalbu, dia nggak bisa nangkap itu. Makanya dulu penduduk Basra di Irak itu, pernah penduduk Basra itu rame-rame mendatangi Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu termasuk ulama golongannya tabi'in. Kata orang-orang Basrah itu, wahai Imam, kami itu sudah dungo berpuluh-puluh tahun, kok tidak satu pun ya yang oleh Allah itu dikabulkan. Padahal ngendikane Allah dalam Al-Quran itu apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Kok doa kami 10 tahun, puluhan tahun kok tidak ada yang didengar? Kata Imam Hasan al-Basri itu, bagaimana mungkin doamu itu akan didengar oleh Allah? Wong doamu itu tidak sampai ke hadratullah azza wa jalla. Yang kamu panjatkan itu tidak nyampe kepada Allah. Dari hatimu itu tidak mancar, sehingga tidak nyampe pada Allah. Kamu bermimil 10 tahun itu tidak didengar. Memang Allah nggak nyampe sinyalnya itu. Ya. Lalu penduduk Basrah tadi mengatakan, kenapa hati kami mati? Dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, hatimu mati karena engkau setiap hari melakukan kesalahan, sehingga itu melukai hatimu, yang akhirnya lama-lama hatimu itu menjadi khoswatul qalbi, hati yang atos. Jadi hati itu kita harus bersedih kalau hati kita khoswatul qalbi. Nah, kalau hati sudah keras, didiamkan saja, maka akan menjadi hati kita mati. Jadi hati itu pertama keras, khoswatul qalbi. Kemudian qalbun merit qalbu, hati itu menjadi sakit, dan yang terakhir itu hati akan menjadi mati. Maka yang paling baik itu hati kita itu kita usahakan menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bisa menangkap informasi dari Allah SWT dengan menghindarkan semaksimal mungkin yang tidak disukai oleh Allah SWT. Ini cerita pertama untuk menguatkan informasi bahwa kalau hati kita bening itu bisa menangkap informasi dari orang, sekalipun orang itu belum bercerita apapun kepada kita. Ada cerita juga di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dikatakan bahwa ada penduduk surga itu yang tinggal di bumi. Disampaikan itu kepada para sahabat. Para sahabat itu para sahabat itu sangat inginnya, kayak apa sih Allah itu menceritakan ada manusia surga yang tinggal di bumi, wong ini kayak apa ya? Kok Rasulullah itu enggak mengatakan saya itu Abdullah bin Umar ibn Khattab yang terkenal paling zuhud itu. Rasulullah itu enggak bilang ya kalau Abdullah itu penduduk surga yang tinggal di bumi. Kok malah menunjuk orang? Akhirnya Abdullah bin Umar bin Khattab itu saking ingin mengertinya, itu orang itu siapa sih? Ya. Dia selama 3 hari itu ditunjukkan oleh Rasulullah, nanti setiap jam 12 malam akan ada pemuda yang masuk ke masjid itu. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab itu sebelum jam 12 dan nunggu itu ya, mengintai pemuda yang mau masuk. Ternyata begitu jam 12 ada pemuda yang masuk. Dilihatnya sampai menjelang subuh. Pemuda itu nggak melakukan apa-apa, kecuali hanya duduk saja. Setelah subuh pulang, besok itu lagi sampai hari ketiga pemuda itu nggak melakukan apa di masjid. Maka Abdullah bin Umar ibn Khattab ini masuk dan menemui pemuda itu. Dikatakan, wahai fulan, saya adalah Abdullah ya, yang sudah 3 hari mengintai kamu. Karena kata Rasulullah, engkau itu adalah penduduk surga yang tinggal di bumi.
apa amalanmu? Aku lihat kau nggak melakukan apa-apa. Kalau hanya sholat malam, aku jagonya sholat malam, kata Abdullah. Kalau hanya berperang, aku jagonya perang. Kalau hanya sedekah, aku jagonya sedekah. Saya pernah bersedekah 1000 ekor unta, kata Abdullah. Tapi Rasulullah nggak mengatakan bahwa saya itu penduduk surga. Maka dikatakan oleh pemuda itu, yang aku lakukan setiap malam itu adalah memeriksa hatiku. Apakah dari kemarin sampai hari ini, ya, tidak ada sedikit pun terbersit di dalam hatiku itu tidak memaafkan orang. Nah, mendengar itu maka Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, kalau itu amalanmu maka aku belum bisa mengikuti. Artinya apa? Membersihkan hati dari hal-hal yang Allah nggak suka itu lebih berat dari perang. Ya. Karena itu di mana-mana pengajian saya selalu mengajak kepada para jamaah, mari kita kita opening hati kita, ya, dengan cara tadi, dengan takholi, kita keluarkan dulu yang buruk-buruk, ya, dan tahani kita isi dengan yang mulia-mulia, yang tadinya ya itu tadinya memarah menjadi nggak marah, yang tadinya kurang ajar menjadi alim, yang tadinya bakhil menjadi tidak bakhil, dan seterusnya dan seterusnya, yang tadinya masa bodoh menjadi tidak masa bodoh dan seterusnya. Jadi kalau itu maka dipelihara tajalli, terakhir janji Allah adalah tadhiru siri. Jadi mengerti yang tersembunyi. Jadi yang tersembunyi itu sebenarnya adalah kewenangannya Allah, tapi karena kita sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah berkaitan dengan hati, maka Allah berkenan untuk memberikan sebagian kewenangannya, mengetahui seseorang. Dan saya punya, kalau itu saya punya cerita banyak, karena hidup saya dari kecil memang di pesantren, dan kehidupan di pesantren itu jauh berbeda dengan kehidupan di alam terbuka. Yang jelas itu di pesantren itu orang itu seneng-seneng, ya. Ya, makanya kalau saya dengan teman-teman di bidang diklat, ya Mbak Tari ya, kalau udah malam itu ayo lihat TV apa acaranya di Kempot. Aku nggak bisa cerita, aku sejak dulu nggak pernah mengenal lagu-lagu. Di pesantren nggak ada lagu-lagu. Di pesantren itu yang boleh disetel lagu yang tidak diambil oleh kiainya itu cuma lagunya Ebit GAD. Jadi kalau di kamar itu ada rengeng-rengeng lagunya Ebit itu, Pak kiainya lewat itu dibiarin aja. Tapi yang selain itu diambil, ya. Sah barang-barangnya diambil dan tidak dikembalikan. Lalu kaidah furu' yang kedua, bahwa kemudorotan itu harus dihilangkan. Jadi kalau yang pertama bahwa kemudorotan itu harus dihapuskan itu belum terjadi. Jadi kita punya kewajiban mencegah kemudorotan. Ya, yang kedua kita harus terjadi harus menghilangkannya. Nah, nanti di dalam hadis yang besok juga akan kita pelajari itu dikatakan di sana, jika engkau melihat kemungkaran itu kejahatan, ya kejahatan, apalah yang jelek-jelek itu, maka hilangkanlah dengan tanganmu. Maksudnya dengan tanganmu itu dengan kekuasaanmu. Kalau tidak bisa, wal yuwazir. Kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa dengan lisanmu. Wah, nasihati juga nggak berani. Ya sudah, yang terakhir dengan hatimu. Didoakan. Jangan yang keempat, kata Rasulullah. Yang keempat itu golongannya orang yang celaka. Jadi sudah tidak punya pengaruh untuk menghentikan kemungkaran, ngandani orang, mendoakan baik juga tidak. Ini yang disebut dengan orang yang celaka. Apa? Parah-parahmu, wawah-wawah, yang penting aku orang. Nggak bisa begitu, ya. Karena kalau Allah sudah memurka terhadap sebuah kemungkaran, di dalam hadis itu dikatakan, seandainya ada kemungkaran yang dilaksanakan oleh seseorang secara terbuka, kemudian tidak ada orang yang mengingatkan dalam waktu 40 hari, maka cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan tempat itu. Nah, kalau Allah menghancurkan itu nggak dipilih, ya. Nggak seperti zaman Nabi. Kalau zaman Nabi itu Allah memberitahu dulu, Yunus atau Nuh,
besok tempatmu tak anjurke. Pengikutmu lumpukno jak lunga. Ya, seperti kisahnya Bilut ya. Nah, Bilut itu musuhnya adalah LGBT. Jadi wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wong wedok. Sampai diturunkan oleh Allah itu malaikat. Malaikat sekon berubah menjadi wanita sangat cantik. Ternyata tidak ada satu laki-laki pun di zaman Nabi Lut itu yang tertarik. Malah malaikat itu dilempari sampai berdarah-darah. Dia tidak tahu kalau yang putri cantik itu adalah malaikat. Maka dia melapor kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan, "Hai Lut, pindah kau. Diajak semua temanmu. Karena bumi yang kau tinggali itu besok akan aku balik." Ya. Kalau bumi ini mengatas itu dibalik gini, ya orangnya mati semua. Nah, sekarang itu kalau Allah ingin menurunkan bala, enggak seperti itu. Ya. Jadi kalau nang komplek balik kota ini misalnya ada yang oleh Allah itu dianggap sudah melakukan kemungkaran terbuka 40 hari. Ya, terus nggak ada yang ngiling ke, maka Allah tidak memusnahkan air mancurnya tok, tapi semua yang ada di sini, ya, yang ada di komplek ini. Jadi ini adalah tugas kita. Ini kaidahnya. Kaidah yang ketiga, bahwa kemudorotan tidak dihilangkan dengan kemudorotan yang sebanding. Nah, ini penting juga kita lakukan. Jadi kejahatan tidak bisa dihentikan dengan kejahatan. Keburukan tidak bisa dihentikan dengan keburukan. Ya, bisa. Jadi keburukan itu harus dihentikan dengan yang kebaikan. Konsep ini harus kita pakai di dalam memutuskan apapun. Keburukan, kemudorotan tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan. Kalau kejahatan kemudian dihilangkan dengan kejahatan, itu akan menimbulkan kejahatan baru. Kerusuhan kemudian dihentikan dengan kerusuhan, itu akan menimbulkan kerusuhan baru. Yang berantem itu hanya 2 orang anak SMA A dan SMK B di Jalan Anu. Ya. Tetapi karena salah satu ngomong sama temennya bahwa saya dikeroyok, lalu teman-temannya ngomongin teman-temannya itu nurut sing ngeroyok. Ya. Lah yang dilurut juga ngomong sama teman-temannya, aku harus dikeroyok. Akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya. Udah gitu dia kurang terima ngomong bapaknya nanti ngomong yang lainnya. Jadi prinsipnya bahwa kemudorotan itu tidak bisa dihentikan dengan, tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan. Nah ini penting ya, terutama bagi pendakwah. Jadi pendakwah itu penting mempunyai pemahaman tentang kaidah ini. Ya, nggak bisa itu ada orang yang jahat itu lalu kita doakan mudah-mudahan dia dimusnahkan oleh Allah. Ini harus dihilangkan ya. Nah, di dalam Islam itu dikatakan bahwa wajadilhum billati ya ahsan wa mau'izatul hasanah. Ya. Kalau engkau melihat sesuatu yang engkau itu tidak cocok, maka kon ngomong sing apik. Wajadilhum billati ya ahsan wa mau'izatul hasanah. Ya, ngomong sing apik-apik dengan tutur kata yang lembut, dengan nasihat yang baik. Jadi Islam bukan memberi ilmu begitu pahit. Lalu yang keempat atau yang keberapa, kemudorotan yang lebih berat itu dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih ringan. Contohnya seorang hakim itu boleh mengambil nisab zakat yang lebih dari ukuran minimalnya ya, kalau pertimbangannya bahwa dengan mengambil zakat melebihi nisab yang minimal itu dapat menyelamatkan fakir miskin yang kelaparan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, hakim memutuskan mengambil zakat lebih banyak itu sebuah kemudorotan. Tetapi itu harus diambil, karena apa? Lebih baik ngambil orang kaya, kalau diambil lebih banyak, dia mudaratnya lebih sedikit. Bila
daripada membiarkan yang fakir miskin itu ya, tidak makan misalnya, itu resikonya lebih banyak. Ini, nah konsep ini kalau diterapkan di Indonesia ya memang kurang memberi gambaran pas. Tetapi kalau ini diterapkan di negara-negara Arab itu pas, ya. Pas karena apa? Karena orang yang tidak membayar zakat pada 1 tahun ini misalnya, maka dia akan dipanggil oleh hakim, ya, dia dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, artinya misalnya 2,5% dari kekayaan dia 2 miliar misalnya harus dikeluarkan. Tapi karena menurut data orang miskin jauh lebih banyak dan kalau hanya diragati dengan 2,5% itu nggak cukup, maka hakim boleh memutuskan zakat yang harus dikeluarkan tidak 2% tetapi 7%. Nah, yang dilakukan hakim itu sebuah kemudorotan, tetapi kemudorotan yang dilakukan itu dampaknya itu lebih baik kalau dia misalnya yang mengambil betul-betul 2%. 2% dibagikan pada fakir miskin itu tidak cukup misalnya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kemudorotan yang lebih berat itu dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih ringan. Jadi mengambil lebih banyak hartanya orang kaya itu mudorotnya lebih sedikit, ya, daripada membiarkan orang miskin itu hanya dapat bagian sedikit. Nah, di Indonesia istilah fakir miskin itu beda dengan fakir miskin yang dikehendaki di dalam syariat kita. Fakir, ya, kalau menurut Islam itu fakir itu orang yang bekerja seharian, hasilnya itu tidak cukup untuk makan hari itu, tidak cukup. Ya. Contohnya mungkin kayak orang yang narik becak, narik apa yang ngayuh ya, narik itu kan gini ya, itu ngayuh ya, kok nggak kepenak istilah narik itu beret gitu ya, ngayuh gitu ya. Itu mungkin sehari standby di mana gitu nggak cukup untuk memberi makan keluarganya, maka ini termasuk fakir. Lalu miskin itu lebih parah. Jadi mereka sudah bekerja nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Kalau yang miskin itu lumayan lah, dapat 25.000 gitu ya. Ya, tapi kalau miskin nggak dapat, dia nggak punya pekerjaan ya. Jadi kalau orang becak itu kan punya pekerjaan yang ngayuh becak, jelas ngayuh becak. Tapi kalau miskin itu memang nggak punya pekerjaan. Dan kalau dia bekerja itu penghasilannya belum tentu sehari dapat. Itu namanya miskin. Maka kalau di negara-negara Arab seperti ini betul-betul diopeni, ya, diopeni oleh negara. Nah, kita juga diopeni oleh negara, teorinya, prakteknya ya diopeni sendiri. Ini yang disebut dengan kaidah kemudorotan tidak dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih berat tidak dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih kecil. Kakak mau tanya, kayak Robin Hood gitu ya? Kan dia makan pencurian di sana gitu, berhenti di sebelah. Tapi kalau kayak Robin Hood dia kan liar begitu, ya. Yang dimaksud di dalam Islam tadi lewat memang ada hakimnya, Pak. Legal. Jadi negara itu membolehkan. Ya, negara itu membolehkan. Tetapi kalau kayak Robin Hood itu nggak boleh. Nah, makanya istilah baik di dalam Islam itu harus berteman 4 baik. Niat baik, tidak bisa dikatakan terus baik. Saya niat nulung misalnya, terus maling, maka niatnya itu gugur, niat baiknya itu gugur. Saya niat mau nolong Mbak Tari, tapi tak maling sih ya Mbak. Maka niatnya baik saya itu menjadi gugur. Maka niat baik itu harus ditemani dengan cara yang baik. Ya. Maka niat baiknya ini tetap baik, tetapi menjadi niat baik, caranya baik, itu menjadi gugur kalau tempatnya nggak baik. Ya, contoh yang gampang, misalnya saya pengen punya duit, terus saya melamar pekerjaan, sudah benar ya, niatnya benar, ingin punya duit itu benar, dengan melamar itu caranya juga benar. Tetapi yang saya lamar perusahaan Homer, maka dua yang baik itu batal. Nggak bisa kita, yang penting saya niatnya baik, yang penting cara saya baik. Enggak, di dalam Islam tidak seperti itu. Jadi niatnya baik, caranya baik, di tempat yang baik,
dan hasilnya ini harus untuk kemaslahatan. Jadi enggak, kemarin saya sampaikan ya, enggak bisa saya bekerja jadi PNS ini setiap bulan mendapat gaji dan TPP sekitar 15 juta misalnya, terus tak pakai sendiri. Nah, kalau seperti itu, ini akan menggugurkan baik yang ketiga, karena tidak ada kemaslahatan yang dari hasil kerja saya. Maka harus dikeluarkan sodakohnya itu minimal 2,5%, ya, biar menggugurkan semua yang buruk-buruk. Ini yang berkaitan dengan harta, minimal 2,5%. Karena itu di dalam Islam seseorang dikatakan medit, bakhil, util, bedidil, buntut kurang. Itu kalau sodakohnya itu dihitung sebulan nggak ada 2,5%. Nah nanti silakan hitung sendiri. Kalau penghasilannya itu 10 juta, 2,5%-nya kan ini ditambah 250 ya Mbak. 250 itu untuk apa sih? Ya. Untuk apa? Untuk masuk di espresso itu dapat 8 gelas tok. Ya. Itu lebih manfaat kita kayak ke orang. Ya. Ya. Mungkin terus teman-teman juga mungkin tanya lah, yang gambleng itu gitu enggak? Insya Allah saya juga begitu ya. Dan saya mungkin enggak hanya 2% ya, mungkin dia sampai 25% ya. Mengurusi para santri ini, karena santri yang di pondok pesantren saya itu tidak terbebani apapun. Ya, masuk aja, yang penting belajar ya teman-teman ya. Masuk juga nggak pakai biaya, keluar juga nggak pakai biaya, pokoknya di situ nggak pakai biaya. Ini. Nah siapa yang menanggung itu? Ya relawan-relawan itu aja. Ya, relawan-relawan itu. Jadi ini kemudorotan, membiarkan kemudorotan yang bersifat, yang berikutnya membiarkan kemudorotan yang bersifat khusus dan menghilangkan kemudorotan yang sifatnya umum. Membiarkan kemudorotan yang bersifat khusus dan menghilangkan kemudorotan yang bersifat umum. Maksud kaidah ini adalah jika ada dua mudorot dalam satu masalah, maka kemudorotan yang sifatnya umum harus lebih didahulukan. Sedangkan meski akan menimbulkan kemudorotan bagi sekelompok kecil. Contohnya, seorang hakim itu boleh memaksa kepada seseorang yang menimbun barang, menimbun harta, ya. Boleh memaksa. Kembali saya sampaikan, ini penerapan hukum di negara Arab. Jadi seorang hakim itu bisa memanggil seseorang dulu yang namanya Utsman bin Affan itu tidak menimbun dulu, itu menyimpan barang-barang itu yang kalau dimakan oleh orang Arab setahun itu nggak habis, ya nggak habis. Nah ini kalau secara Islam kalau tidak dikeluarkan, sementara masyarakat itu sudah kelaparan, sudah kekurangan bahan yang dia simpan itu, maka secara hukum Islam pemiliknya itu bisa dipanggil kemudian dipaksa untuk mengeluarkan, ya, barangnya itu dengan dijual atau diberikan secara cuma-cuma.